Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Hajra SS MPD dan Bapak Dr. Sultan SPD MPD, dan dosen penguji yaitu Ibu Dr. Haja Kembong Daen MHum dan Ibu Andi Fatima Yunus SAG MPD. Baik, pada penelitian ini yang berjudul Representasi Nilai-Nilai Budaya Makassar dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang yang terdiri dari sastra, budaya, hubungan representasi dengan karya sastra, novel Karuk Ribanti Lampinisi, dan penelitian relevan. Yang pertama itu sastra. Karya sastra dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah ciptaan yang bernilai seni, karena sastra manusia dapat mengutarakan ide, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya melalui sebuah tulisan yang bernilai seni. Karya sastra juga bersifat imajinatif. Hasil imajinasi karya sastra yaitu dapat berfungsi sebagai sarana penghibur, karena karya sastra mampu memberikan kesenangan bagi para penikmatnya. Baik, yang kedua itu budaya. Budaya merupakan unsur dasar dalam kehidupan sosial. Budaya memiliki peran yang penting untuk membentuk sebuah pola pikir serta pola pergaulan dalam masyarakat. Menurut Spadley dalam Prabowo Agung tahun 2019 halaman 2 menyatakan bahwa pengertian budaya itu emosi dan karya seni. Budaya merupakan kepercayaan, institusi. Budaya termasuk apa yang orang lain ketahui, rasakan, berpikir, dan membuat budaya material yang mengacu dengan produk yang diciptakan manusia, termasuk lukisan, rumah-rumah, peralatan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu hubungan representasi dengan karya sastra. Hubungan representasi memiliki hubungan yang erat dengan karya sastra, karena dapat mewakili serta menggambarkan fakta dalam kehidupan. Representasi berarti pemaknaan yang menyatakan atau menguraikan objek serta praktik lain di dunia nyata. Menurut Smarjo dalam Arif Krishna tahun 2021 halaman 9, representasi merupakan lahirnya karya seni oleh seniman. Memahami representasi perilaku budaya yaitu dapat dipahami melalui konteks sosial, kultural, dan historis. Kemudian yang keempat itu novel Karuk Ribanti Lampinisi. Dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis, yaitu penggambaran tentang masyarakat Arab puluhan tahun yang lalu. Budaya tradisi pembuatan perahu pinisi yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun di daerah Bulukumba Timur. Dalam novel ini bukan hanya menceritakan tentang budaya tradisi pembuatan perahu pinisi saja, tetapi juga mengisahkan kisah asmara antara seorang sawi muda dengan putri seorang penggawa atau biasa disebut dengan Panginderta Lopi. Kemudian penelitian relevan. Penelitian terdahulu yang mengkaji nilai budaya dengan novel sebagai objek kajian yang dilakukan oleh Krishna Arif pada tahun 2021 dengan judul Representasi Perilaku Budaya dalam Novel Presiden karya Wisran Hadi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Krishna Arif ini mengungkapkan bahwa struktur novel yang dikaji novel Presiden yaitu penggambaran perilaku budaya dalam perkawinan Minangkabau. Dalam novel kajian ini, nilai budaya ditemukan meliputi perilaku budaya yang tergambarkan melalui sikap dari anggota masyarakatnya. Perbedaan penelitian Krishna Arif pada tahun 2001 berbeda pada penelitian kali ini. Pada penelitian Krishna Arif mengungkapkan bahwa novel Presiden yaitu penggambaran perilaku budaya tentang hubungan perkawinan pada masyarakat Minangkabau. Sedangkan pada penelitian kali ini akan menggambarkan representasi nilai budaya Makassar tentang tradisi pembuatan perahu pinisi dan juga penggambaran kisah asmara antara seorang sawi muda dengan putri seorang punggawa atau biasa disebut dengan Panginderta Lopi. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dibahas tadi, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah representasi nilai-nilai budaya dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan representasi nilai-nilai budaya Makassar dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis. Kemudian manfaat penelitian.
Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis ini hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Untuk bagi para pembaca, yaitu memberikan informasi atau tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa dan sastra daerah, khususnya bagi pembaca dan pecinta sastra. Kemudian untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian dalam pembelajaran khususnya bahasa dan sastra daerah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya Makassar. Kemudian manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Untuk bagi pembaca, mampu memberikan pemahaman tentang nilai kebudayaan dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis. Kemudian untuk peneliti selanjutnya sebagai tambahan materi atau bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdiri dari sastra, prosa fiksi, novel, nilai budaya, dan representasi nilai budaya Makassar. Yang pertama itu sastra. Sastra merupakan salah satu aspek kebudayaan yang memegang peranan penting sehingga sastra benar-benar terlibat di dalamnya. Kemudian prosa fiksi. Karya sastra terbagi menjadi 3 genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Salah satu genre sastra yang menjadi objek penelitian ini adalah prosa fiksi. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Kemudian novel. Stanton dalam 2012 halaman 90 berpendapat bahwa novel mampu menghadirkan perkembangan karakter dan berbagai peristiwa kompleks yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih mendetail. Kemudian nilai budaya. Yang pertama nilai. Secara etimologi, nilai dapat didefinisikan sebagai pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Kemudian budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Budaya adalah gaya hidup yang holistik. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Kemudian representasi nilai-nilai budaya Makassar. Berdasarkan 7 unsur kebudayaan menurut Kojaningrat, terdapat 6 unsur kebudayaan dalam novel Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis. Yang pertama itu bahasa, kemudian sistem religi, kemudian sistem pengetahuan, kemudian sistem mata pencarian, kemudian sistem peralatan hidup, dan sistem kemasyarakatan. Sistem bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang ada pada manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Kemudian sistem religi. Sistem religi adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang mengandung pengetahuan agama, animisme, dan dinamisme. Kemudian sistem mata pencarian, yaitu merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh hidup dengan layak. Kemudian sistem pengetahuan ialah ruang pengetahuan mengenai alam sekitar. Pengetahuan juga berarti kepandaian atau pengalaman yang dimiliki setiap individu. Kemudian sistem peralatan hidup. Sistem peralatan hidup yaitu semua alat yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian sistem kemasyarakatan yaitu sistem yang biasa disebut dengan sekelompok individu yang merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan bisa juga disebut dengan organisasi sosial atau perkumpulan. Selanjutnya yaitu bagan kerangka pikir. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari bagan kerangka pikir tersebut. Jadi sastra terbagi menjadi 3 genre sastra, yaitu puisi, prosa fiksi, dan drama. Prosa fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau khayalan seperti cerita pendek dan novel. Namun, pada penelitian ini berfokus pada novel, salah satu novel yang berjudul Karuk Ribanti Lampinisi karya Muhannis. Pada novel ini, peneliti tertarik meneliti novel ini karena berfokus pada nilai budaya dan representasi nilai budaya. Kemudian melakukan analisis mengenai nilai budaya dan representasi nilai budaya sehingga menghasilkan sebuah temuan. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, deskripsi fokus, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis atau metode penelitian yang subjeknya berfokus dalam bentuk kata-kata, bahasa, atau objek yang bersifat alamiah. Yang kedua itu desain penelitian. Desain penelitian merupakan bentuk rancangan penelitian. Pada bagian rancangan penelitian yaitu deskripsi tentang kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama dalam hal mendapatkan data dan memperlakukan data. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai data yang dikumpulkan secara alamiah mengenai teks-teks yang mengandung representasi nilai-nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian yang ketiga itu fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana representasi nilai-nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian deskripsi fokus. Jadi deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu berfokus pada nilai budaya Makassar. Nilai budaya Makassar adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar yang tak bisa terlepas dari nilai budaya. Nilai budaya Makassar adalah hasil pemikiran dan tingkah laku yang dimiliki oleh masyarakat Makassar, lalu diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Dari hasil pemikiran ini, maka nilai budaya Makassar diwujudkan dalam bentuk tingkah laku masyarakat Makassar dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis terdiri atas 6 unsur nilai kebudayaan, yaitu bahasa, sistem religi, sistem peralatan hidup, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, dan sistem kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif yang menjadi instrumen yaitu peneliti sendiri. Pada penelitian ini, posisi peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian dengan melakukan pengumpulan data, analisis data, kualitas data, serta membuat kesimpulan dari hasil temuannya. Instrumen penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian ini adalah hasil penelusuran informasi mengenai nilai budaya dari dalam novel dan pedoman analisis yang mengandung nilai budaya dengan menggunakan metode baca dan metode tulis. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu teknik baca dan teknik catat. Teknik baca yaitu teknik yang dilakukan dengan membaca berulang dan mengidentifikasi teks-teks yang mengandung nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian teknik catat merupakan teknik yang dilakukan dengan cara penulis mencatat peristiwa-peristiwa penting atau kutipan-kutipan yang menggambarkan nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Yang pertama itu ada ketekunan atau pengamatan pembacaan. Pada teknik ini peneliti menggunakan cara membaca dan mengamati secara terperinci dan teliti mengenai kalimat-kalimat yang mengandung tentang nilai-nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Yang kedua yaitu pemeriksaan dengan teman sejawat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan teman sejawat. Maksud dari teman sejawat yaitu mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan teman mahasiswa dan dosen pembimbing yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif, atau bisa juga disebut dengan orang yang sudah berpengalaman dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan ini peneliti mendiskusikan hasil dengan teman mahasiswa dan dosen pembimbing yang telah dipilih oleh peneliti. Manfaat dari pemeriksaan ini yaitu dapat menangkap kekurangan penelitian sehingga dapat diketahui dan ditelaah segera. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks yang mengandung nilai budaya Makassar serta representasi nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi teks yang mengandung nilai budaya Makassar serta representasi nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian yang ketiga itu menginterpretasi teks yang mengandung nilai budaya Makassar serta representasi nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan teks yang mengandung nilai budaya Makassar serta representasi nilai budaya Makassar dalam novel Karur Ibn Tilampinisi karya Muhannis.
Jadi itulah tadi presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.